Crazy in Love, Chapter 36, Kalah Rayuan. Petang telah menyelimuti. Zahra terlihat tengah bersiap-siap. Miko ia ajak serta, meski tak diberitahu kemanakah mereka menghabiskan minggu malam itu. "Zahra, kemanakah kita ini?" tanya Miko lagi dan lagi. Keingintahuan terus menghimpit. "Nanti juga mengerti," balas Zahra. Betahnya bungkam, sadar jikalau sang teman tak akan memberi bocoran. Meski kesal sudah mencapai ubun-ubun, Miko akhirnya menyerah juga. Ia ikuti langkah Zahra, berjalan keluar kamar. "Jangan malam-malam ya," pinta Miko, sekaligus mengingatkan. "Kenapa?" balas Zahra. "Sekedar menggoda saja." Ya, ia mengerti. Hati Miko gundah menunggu malam, berdiri di balkon kamar dan memandangi pria bersepeda yang tak lain adalah Kabir. "Ayolah Zahra, jangan bermain dengan kesabaranku," tegas Miko memperingati. Iya, tepat sebelum jam 10 kita sudah balik," sahut Zahra mengakhiri. Di tempat lain, Mariska juga telah siap. Kakinya baru selangkah keluar dari kamar kala dering ponsel mengusik ketenangan. "Beneran gila ini orang," umpat Mariska saat nama Raihan terpampang memenuhi layar. Pastilah Raihan murka dan tak tahu apa yang akan diperbuat, pikir Mariska sebagai pertimbangan. Jadilah dengan sangat malas ia angkat itu panggilan masuk. Gumam Mariska sewaktu panggilan telah terhubung. "Aku sudah di luar rumah," ungkap Raihan. "Oh, apa?" mendelik Mariska mendengarnya. Meski nada suara begitu tenang di telinga, rasanya itu dada seketika mendidih, naik hingga ke ubun-ubun. Alih-alih melampiaskan kekesalan, ia akhiri panggilan itu begitu saja. Dan dengan tampang kusut, menahan amarah, turunlah ia, pamit pada kedua orang tuanya lebih dulu. "Keluar kemana sayang?" tanya sang ibu. "Kenapa mama bertanya? Anak kita ini sudah dewasa, mungkin dijemput pacarnya," timpal sang ayah. "Lain kali perkenalkan ke papa dan mama ya," imbuhnya lagi. Sekali lagi kekesalan ditelan oleh Mariska. Mulutnya rapat mengatup, menahan amarah. Sungguh pening itu kepala mendapati godaan sang ayah. Tak ingin tema seputar masa depan kian menjalar, ia pun langsung pamit. "Hati-hati sayang, jangan terlalu malam," kata sang ibu mengantar putri pertama mereka hingga mencapai pintu utama. Itu lantaran Mariska menghentikan langkah sang ibu tepat sebelum mencapai daun pintu. Tidak mau mobil merah di luar pagar mengundang kehebohan. "Keluar dulu mah," pamitnya, mendaratkan ciuman singkat di pipi sang ibu. Lalu terlihat agak buru-buru Mariska menerobos keluar pintu. Akan tetapi saat telah melewati pintu utama itu, ia malah memperlambat langkah kaki. Raihan di luar pagar telah siap menunggu. Berdiri ia di luar mobil, menghadap lurus ke arah pagar rumah. Dan begitu wanita yang ditunggu menampakkan diri, senyum tulus ia berikan sebagai sambutan. Mariska cukup kikuk, tak tahu haruskah balas memberikan senyum atau abai saja dengan muka datar. Sepertinya tubuh memberikan respon spontan. Senyum perlahan membingkai sebelum tiba-tiba akal sehat Mariska kembali. Secepat kilat ia pasang muka datar dengan mulut rapat terbungkam. "Hilang kemanakah senyum itu?" hardik Raihan menyambut Mariska. Ia yang disindir sama sekali tak menggubris. Jadilah Raihan memilih lebih dulu masuk ke dalam mobil. Dan dalam kebisuan, Mariska buka pintu belakang mobil setelahnya. "Mariska," tegur Raihan, memperhatikan Mariska dari spion tengah. Melirik Mariska, ditatapnya Raihan melalui spion itu pula. Dan sekali lagi kesabarannya diuji kala melihat wajah Raihan yang tak bersahabat. Terpaksa ia berganti kursi, duduk di depan berdampingan dengan laki-laki yang hanya menyulut emosi saja. "Senyumlah," tegur Raihan. "Aku rasa ini lebih baik daripada aku menangis," kata Mariska membalas. Raihan telak dibuat bungkam. Laki-laki itu tak lagi bersikap dominan, memaksakan kehendak.
Dijalankannya itu mobil segera. Heningnya suasana kian memperburuk suasana hati Mariska. Alih-alih menghibur diri, dinyalakannya layar monitor oleh Mariska. Lagu pun diputar dengan volume rendah. Lalu ia turunkan kursi dan merebahkan punggung. Mulut Raihan tetaplah rapat terbungkam, hanya mengamati saja. Mariska, tegurnya, kala dada terenyuh mendapati wanita di sampingnya terlihat bermuram durja. Mariska, tegurnya lagi lantaran tak ada sahutan. Mariska yang enggan bersuara memilih bungkam, walau panggilan itu terasa memekik di telinga dan menghujam dada. Raihan tak menyerah. Kali ini itu mulut tak mengambil peran, melainkan satu tangannya bergerak menggenggam tangan Mariska. Kemudian perlahan Raihan bawa tangan itu hingga terdampar ke dada. Sungguh hati Mariska terusik. Dalam kebisuan mulut, debar jantung Mariska mulai tak terkendali. Untuk meredam gejolak hati, Mariska rapat memejamkan mata, seolah tak terpengaruh. Namun, saat sentuhan bibir Raihan terasa hangat di kulit punggung tangan, wanita itu tersentak. Kedua matanya terbelalak seketika. "Kakak," tegurnya, tak suka, namun detak jantung sudah berantakan. "Fokuslah menyetir," lanjutnya, berusaha menutupi kegelisahan hati. "Oke, dan kamu santailah," sahut Raihan. Akhirnya melepaskan genggaman tangan. Akhirnya tiba juga mobil merah itu pada sebuah kafe, tempat yang dipilih Mariska. Cepat-cepat ia turun, khawatir Zahra telah tiba. Juga tak mau mendapati perhatian Raihan yang terkesan berlebihan. Sungguh itu menghancurkan pertahanan Mariska. "Sudah sana," kata Mariska mengusir. Sayang, Raihan hanya mematikan lampu mobil. Dipandanginya Mariska yang berjalan tergesa-gesa. Dan tepat sebelum wanita itu melewati pintu kaca, Zahra serta Miko akhirnya sampai juga. Melihat Mariska, lekas Zahra turun. Mikolah yang ia minta membayar ongkos taksi. "Mariska," panggil Zahra. Tak hanya Mariska, Raihan di dalam mobil sama terkejutnya. Sontak bola mata Raihan berpaling pada sumber suara. Dan sungguh bagai mimpi kala melihat Zahra setengah berlari mencapai Mariska. "Zahra," ucapnya, nanar menahan air mata. Ingin rasanya ia menerobos keluar, berhambur mendatangi, memeluk adiknya. Apalah daya, itu tidak mungkin, masih butuh waktu serta usaha. "Zahra, sungguh ini dirimu?" seru Mariska, bahagia sedih bercampur aduk. Dipeluknya sang teman yang telah lama tak dijumpa. "Tentulah, kamu pikir hanya jelmaan," balas Zahra. Tepat saat adegan temu kangen ala kaum Hawa, Miko datang mengejutkan Mariska. Dua alisnya kawin dadakan. Ditatapnya Zahra penuh tanya, dan seketika pelukan pun dilepaskan. "Perkenalkan, ini Miko temanku," kata Zahra memperkenalkan. Uluran tangan dengan tulus diberikan oleh Mariska. Senyum juga ia berikan, dan bertiga masuklah mereka. Raihan tetap bertahan menunggu di dalam mobil, tak mau beranjak, menyaksikan semuanya, bahkan hingga mereka menghilang, memasuki kafe. Ia tetap bertahan, tak ada yang bisa dilakukan Raihan, hanya duduk sembari bermain ponsel. Oh, ternyata rasa lapar mulai mengusik ketenangan. Diliriknya arloji, memastikan jam berapakah saat itu. Sepertinya kesabaran laki-laki itu perlahan telah terkikis. Tak tahan juga, ia pun mengirim pesan pada Mariska di dalam sana. Sementara saking asiknya mengobrol, suara notifikasi tak tembus di telinga Mariska. Alhasil pesan itu masihlah bertahan di centang 2, tak berganti warna. Gundah menunggu, juga nyanyian perut kian nyaring dirasa. Akhirnya Raihan pun menghubungi Mariska tanpa berpikir panjang. "Bertambah lama dia kalau tak dihubungi," serunya. Tersentaklah Mariska. Suara dari ponsel sungguh memekakkan telinga, mengusik kedamaian. "Siapa, Mer? Cowokmu?" tanya Zahra dengan nada menggoda. "Bukan, papaku," sahut Mariska berbohong.
Ya, bagaimana lagi? Tak mungkin juga kan ia mengatakan jikalau itu Raihan. Iya Pak, ujarnya, totalitas berbohong. Sungguh geli Raihan mendengar panggilan tersebut. Senyum melengkung sempurna kala ia menyambut adegan yang diperankan oleh Mariska. Apa ini panggilan permanen? Ujarnya. Papa maaf, ini masih ngumpul-ngumpul, balas Mariska. Tak menimpali, lanjut saja berperan. Oke, janganlah lama-lama. Juga jangan kenyang-kenyang makannya, aku kelaparan ini, balas Raihan mengadu. Malas menjawab, Mariska memilih memutuskan sambungan. Ia bahkan mengubah posisi ponsel pada mood senyap supaya tak ada lagi gangguan dari si pangeran neraka. Sejak kapan kamu terlalu formal sama ayahmu sendiri? Celetuk Zahra, masih teringat akan keakraban Mariska dengan ayahnya, Pak Yusuf. Seiring bertambahnya usia, ibarat padi, semakin tua semakin merunduk. Sahut Mariska, bisa-bisanya bertuah. Zahra hanya melempar senyum, meski sebenarnya ia malah tak percaya. Entahlah, serasa itu amat tidak mungkin. Di kursi sebelah, Miko juga tak tenang bawaannya. Bolak-balik ia lirik jam tangan memastikan. Zahra, ini sudah, tegurnya, tak diteruskan. Tak nyaman pada Mariska. Zahra melempar senyum. Ingin rasanya ia menggoda Miko. Sayang, dirinya terbentur oleh Mariska yang sama-sama tak tenang. Gelagat keduanya terlalu jelas. Sebagai teman, tentulah Zahra tak mau egois. Kenapa kamu? Tegur Zahra, sengaja melempar tanya. Gak apa-apa, cuma kayaknya sudah malam ini, balas Mariska, memberanikan diri. Sudah bisa ditebak. Jadilah dengan terpaksa Zahra menyudahi kebersamaan itu. Ia bahkan lebih dulu bangkit. Ayo balik, besok hari pertamaku kerja, ucapnya. Betapa senangnya mereka berdua. Bahkan dengan kompak keduanya bangkit. Zahra, sudah pesan taksi kan? Tanya Mariska. Iya, kenapa? Balas Zahra dengan balik bertanya. Oh, tak apa, kalian bisa pulang duluan. Aku ke toilet dulu, jawabnya, mencari alasan supaya bisa pulang belakangan. Pastinya itu karena melihat mobil merah Raihan masih terparkir cantik. Kenapa harus berurusan sama pangeran neraka sih? Empat Mariska kesal. Sewaktu berjalan keluar dari toilet, cukup lama ia bersemedi memastikan apakah Zahra serta Miko sudah tak di sana lagi. Syukur Zahra sudah balik, serunya mengusap dada. Dan dengan langkah tak sabar, tampang kusut seperti gulungan benang, berjalan ia menuju mobil. Rasanya aku tak minta ditunggu, kata Mariska sembari memasang sabuk pengaman. Aku lapar, sahut Raihan dengan nada melas, semelas tampang yang ia pasang. Lantas, haruskah mengadu padaku? Hardik Mariska. Kali ini Raihan tak berucap lagi, tak menimpali maksudnya. Ia lebih memilih menjalankan mobil. Sikap bisu Raihan bertahan hingga separuh jalan, sungguh tak biasa, terasa kontras dengan kepribadian kerasnya selama ini. Tak tega juga Mariska mendapati tampang datar lelaki itu. Meski ragu-ragu, pada akhirnya ia beranikan diri bersuara. Mau aku pesankan makanan? Tanyanya. Senyum seketika melengkung sempurna di wajah Raihan. Tetapi itu hanya sekejap saja. Kembali memasang muka datar, ia menyahut. Makanan apa? Tanya Mariska lagi. Apa saja? Jawab Raihan segera. Ya, akhirnya sadar atau tidak, Mariska bersikap baik. Lupa jika dengan memesan makanan, itu artinya ia akan terjebak di apartemen laki-laki itu lagi. Dan benar saja, laju mobil merah itu jelas menuju arah apartemen, kata Mariska saat setelah tersadar. Lantas, siapa yang akan menemaniku makan? Lebih baik tak makan jika sendirian, sahut Raihan, pandainya membuat alasan. Halah, sebelumnya siapa yang menemani? Sok manja aja, gerutu Mariska, rendah namun cukup jelas di telinga Raihan. Alih-alih menanggapi, Raihan parkir itu mobil dengan tenang.
Kak, aku ini besok harus kerja, ada jam terbang, terang Mariska sewaktu Raihan membantunya membuka sabuk pengaman. Jam berapa berangkat? Aku antar, jawab Raihan. Dasar pangeran neraka. Aku kan butuh siap-siap juga, bantah Mariska sekaligus mengumpat. Seketika mukanya berpaling, menatap keluar kaca mobil. Mariska, tegur Raihan, memandangi Mariska. Sayang, muka Mariska tetap tak berpaling, seakan enggan menatap Raihan. Oke, Jas temani makan. Setelahnya aku antar pulang, sahut Raihan. Akhirnya mengalah. Mariska tetap tak menggubris, duduk mematung dengan wajah dipalingkan. Mariska sayang, aku janji tak akan berlama-lama, tak akan menahanmu, lanjut Raihan merayu. Jangan panggil aku sayang, aku tak sudi, balas Mariska akhirnya bersuara. Oke, sekarang ayo turun, ajak Raihan. Sebelum jam 10 antar aku pulang, timpal Mariska. Lagi-lagi kalah. Siap nona cantik, balas Raihan.